pandemi. Saat ini kita semua tengah dihadapkan dengan wabah virus COVID-19. Berbagai macam problematika kehidupan muncul akibat pandemi ini. Mulai dari problematika di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, hingga di bidang sosial termasuk keluarga. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, keluarga seharusnya dapat menjadi support system bagi satu sama lain. Karena kondisi yang mengharuskan kita untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, sehingga kita jadi punya waktu yang lebih banyak di rumah, seharusnya dimanfaatkan sebaik mungkin supaya terjalin hubungan yang erat dan komunikasi yang baik antar sesama anggota keluarga. Untuk itu diperlukan kemampuan dalam ketahanan keluarga, karena ini yang akan membantu daya tahan keluarga dalam menghadapi tantangan. Ketahanan keluarga merupakan kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan secara fisik, psikis, mental, dan spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya sehingga tercipta keluarga yang harmonis sejahtera lahir dan batin. Ada beberapa komponen terkait ketahanan keluarga, yaitu yang pertama, ketahanan spiritual. Merupakan kekuatan keluarga dalam menerapkan nilai agama dan menjadikan agama sebagai benteng, tumpuan, dan sandaran dalam menghadapi berbagai persoalan. Yang kedua, ketahanan psikologis, yakni kemampuan keluarga untuk mengelola emosinya sehingga menghasilkan konsep diri yang positif dan kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan dan pencapaian tugas perkembangan keluarga. Kemampuan mengelola emosi dan konsep diri yang baik menjadi kunci dalam menghadapi masalah-masalah keluarga yang bersifat non-fisik. Yang ketiga, ketahanan ekonomi, yakni terkait dengan kemampuan ekonomi keluarga. Ketahanan ekonomi adalah kemampuan anggota keluarga dalam memperoleh sumber daya ekonomi dari luar sistem keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, ketahanan sosial, yakni kemampuan keluarga untuk membangun interaksi sosial sebagai bagian dari anggota masyarakat. Lalu bagaimana sih membangun ketahanan keluarga? Nah, menjadi kewajiban bagi keluarga untuk menjaga dan menyelamatkan anggota keluarganya terlebih dahulu dari segala resiko dan gangguan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Quran surat At-Tahrim ayat 6. Nah, untuk lebih jelasnya, sedikit saya jelaskan tentang upaya-upaya menjaga ketahanan keluarga. Yang pertama itu membangun ketahanan spiritual dengan memperkuat dan mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang kuat akan menuntun kita pada sikap hidup yang optimis dan yakin akan pertolongan Allah. Iman yang kuat pula akan menuntun kita pada sikap sabar. Bersabar bagi seorang muslim hakikatnya adalah kesadaran bahwa keburukan yang terjadi pada dirinya adalah rahmat Allah, dan selanjutnya dia akan berusaha untuk merubah kondisi terburuk yang dihadapi sekarang untuk menciptakan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang. Lalu yang kedua, membangun ketahanan psikologis. Situasi yang ada saat ini rentan menjadikan seseorang mengalami tekanan batin jika tidak mampu mengelola emosinya sendiri. Maka dibutuhkan kesadaran diri untuk meningkatkan kematangan kepribadian, memelihara, mengembangkan, dan memuatkan konsep diri, sikap, dan perilaku positif. Menyadari bahwa kesulitan yang Anda hadapi saat ini dirasakan setiap anggota keluarga. Siap beradaptasi dengan berbagai perubahan ketika pandemi COVID-19 terjadi, dan mensyukuri sekecil apapun nikmat yang diterima. Hubungan keluarga yang harmonis menjadi landasan yang kuat dalam membangun ketahanan psikologis. Lalu yang ketiga adalah membangun ketahanan ekonomi. Kondisi ekonomi yang semakin sulit mendorong masyarakat untuk menggali, mengelola, dan memanfaatkan sekecil apapun sumber daya yang ada. Kebutuhan hidup memang beragam, minimal memenuhi kebutuhan dasar yang perlu diupayakan seperti kebutuhan pangan. Menghadapi wabah yang belum tahu sampai kapan berakhir menjadi tantangan tersendiri. Membangun ketahanan pangan di tingkat keluarga menjadi tugas pertama. Penghematan harus dilakukan, pengelolaan keuangan perlu lebih hati-hati dengan memprioritaskan kebutuhan pokok terlebih dahulu. Beberapa hal sederhana juga bisa dilakukan, seperti menanam tanaman hortikultura di sekitar rumah, menanam sayuran,
buah-buahan, atau ubi-ubian yang bisa dipanen dalam waktu singkat di sekitar rumah. Nah, yang terakhir, membangun ketahanan sosial. Keluarga perlu membangun kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial sebagai bagian dari anggota masyarakat. Konsep pentingnya kebersamaan sosial perlu dikuatkan. Misalnya dengan membangun jiwa gotong royong, saling membantu dan saling menguatkan dalam menghadapi situasi genting pandemi COVID-19. Bila seseorang memiliki kepedulian kepada masyarakat di sekitarnya, maka saat ia menghadapi kesulitan, orang lain pun akan ringan memberikan bantuan dan dukungan. Membantu orang lain tidak menunggu berlebih, namun menunda kebutuhan sekunder untuk berbagi akan memberikan kehidupan yang lebih bermakna. Nah, 4 upaya tadi, yaitu membangun ketahanan spiritual, ketahanan psikologis, ketahanan ekonomi, dan ketahanan sosial, akan menjadi ketahanan sebuah keluarga, utamanya di masa pandemi ini. Keluarga adalah unit terkecil dari suatu sistem sosial yang mana memiliki hubungan yang sangat erat bahkan dari sebelum kita lahir. Karena itu, sudah sepantasnya sesama anggota keluarga saling menguatkan, saling mencurahkan cinta dan kasih sayang sehingga dapat menjadi keluarga yang harmonis. Diharapkan juga dengan 4 upaya tadi, sebuah keluarga dapat menjadi tempat pulang paling aman dan nyaman bagi semua orang.